Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada malam ke-15 Ramadan ini kita masih diberinya nikmat kesehatan, nikmat iman dan juga hidayah, dan agar kita sama-sama masih bisa berkumpul kembali di mushola yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat Isya berjamaah, dan nanti akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Kemudian salawat beriring salam tak lupa pula kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa pula kita panjatkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan memperbanyak salawat pada beliau kita berharap syafaatnya di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu jemaah mushola yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa sebelum kita mulai sholat tarawih kita akan mendengarkan tausiah yang insyaallah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Abu Bakar. Alhamdulillah beliau juga telah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian kami dari BKM Mushola Hikmah juga ingin memberitahukan kepada bapak-bapak dan ibu sekalian bahwasannya pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 8 April insyaallah rombongan dari Bapak Kepala Desa Medan Krio akan datang ke mushola kita ini untuk sama-sama melaksanakan sholat tarawih berjamaah dalam rangka syafari Ramadan. Di sini kami berharap agar bapak-bapak dan ibu dapat sama-sama kita hadir di mushola ini dengan Bapak Kades dan juga jajarannya untuk sama-sama melaksanakan sholat tarawih. Dan setelah sholat tarawih mungkin akan kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab mengenai masalah yang berkembang belakangan ini yang sedang kita sering kita bahas sama-sama mengenai iuran pembebasan lahan perkebunan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih mushola Al-Hikmah Komplek Mushola Nabila yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur tentunya tak jemu-jemunya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla Jalaluh yang tidak pernah tidur dan tidak pernah mengantuk, la sinatu wa la naum, tidak pernah berhenti dan tidak pernah merasa lelah.
mengurus hamba-hambanya yang ciptakannya, baik hambanya yang beriman seperti kita yang hadir pada malam hari ini musola yang mulia ini, maupun hamba-hambanya yang tidak mengikuti apa yang diperintahnya. Tetap diberikannya rahmatnya, namun kepada kita diberikannya rahmat rahimnya. Semoga pada malam hari ini sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan. Kita juga masih berdoa semoga masih diberikan kesehatan, terutama kekuatan iman dan Islam kita, sehingga apapun masalahnya, apapun kendalanya, kita tetap istiqamah hadir di musola ini untuk menegakkan syahrul Ramadan ini. Apakah dalam bentuk sholat qiyamul lail, tilawatil Quran, maupun nanti di malam terakhir kita i'tikaf di musola ini. Salawat merangkaikan salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan baginda yang mulia, manusia yang mulia yang sempurna, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam iman dan Islam, sehingga Islam ini berkembang ke seluruh penjuru dunia. Semoga terutama di bulan suci Ramadan ini kita berbanyak, karena satu-satunya harapan kita manusia makhluk Allah yang bisa memberikan syafaat di yaumil akhir nanti hanya Beliau. Banyak nabi dan rasul ketika ditanyakan memberikan syafaat pada umatnya, semua tidak sanggup karena mempunyai kesalahan-kesalahan. Kesempurnaan Rasulullah ini yang kita harapkan, salawat al-uzma, syafaatul uzma, salawat yang maha agung ini, yang tidak pernah berhenti memikirkan umatnya hingga akhir zaman, sampai nyawanya pun dicabut oleh malaikat Jibril. Rasulullah SAW tetap menyebut ummati. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini singkat ini saya tidak banyak menyampaikan, hanya ada beberapa petuah yang perlu disampaikan sebagaimana saya sampaikan beberapa hari yang lalu, yaitu beramallah kita, beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Karena ucapan para ulama, barang siapa beramal beribadah tanpa diiringi dengan ilmu, maka amal itu tertolak. Untuk itulah kita perlunya mengadakan majelis-majelis ilmu seperti ini. Tentunya 14 malam Ustadz demi Ustadz berbicara, berceramah. Tentunya dari setiap malam itu walaupun banyak-banyak satu atau dua petuah yang diberikan yang bisa kita amalkan, kita pahami, insya Allah itu akan jauh lebih manfaat daripada banyak-banyaknya yang kita dengar. Kemudian daripada itu kita sudah 14 hari ya, 14 hari udah capek Pak Ibu ya, udah capek, cuaca begitu panas, ya lelah, capek tenaga, ini terutama orang tua bapak ibu ini capek juga pikiran, dan mulai memikirkan bagaimana usia berlebaran. Ibu-ibu sudah memikirkan beli kue, tepung, harga tepung mahal dan telur mahal. Bapak-bapak sudah sibuk bikin bagaimana memberikan sepatu dan baju baru pangannya. Namun diharapkan dengan seperti itu, sebagaimana saya sampaikan kemarin, jadilah puasa ini puasa yang terakhir bagi kita, dan saat ini dalam usia kita yang sudah di atas pertengahan, jadikan puasa kita ini kita masuk golongannya haus, tidak lagi puasa awal atau umum, hanya puasa menahan lapar dan haus saja. Mari kita jadikan puasa tahun yang terakhir dan kita tingkatkan predikat puasa. Bukan kuantitasnya yang diharapkan Allah, tapi kualitas dari ibadah kita itu. Di samping itu, ya, saya melihat alhamdulillah memang tetap bertahan jemaah kita ini, tapi saya harapkan sampai akhir Ramadan nanti jemaahnya ini bisa kita pertahankan seperti ini. Jangan seperti ekor tikus makin ujung makin kecil. Ya.
Ya tapi biasalah namanya kompetisi. Bulan ini bulan kompetisi di mana kita sungguh-sungguh harus membuktikan, ya, mempertaruhkan keimanan kita agar kita kelak akan mempredikat kemenangan, predikat takwa. Takwa itu memang gampang diucapkan, ya, tapi sulit melaksanakan. Berat melaksanakan takwa itu. Takwa itu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk itu mari sama-sama kita tegakkan. Ini sudah masuk 15, besok malam sudah. Ingat Bapak Ibu, Imam sudah membaca kunut Pak ya. Malam terakhir tarawih baca kunut. Nah, tilawatil Qur'annya sudah juz berapa Ibu? 26. Alhamdulillah. Jadi sudah begitu besar. Nah, saya sarankan sekali lagi, sudah sekian banyak tadarusannya, sudah berapa ayat yang dibahas tentang makna dari itu. Jadi kita sambil membaca alangkah baiknya kita pahami satu ayat saja. Mempelajari satu ayat dari ayat kalamullah, kitabullah, bagi ulama mengatakan lebih baik daripada kita sholat 1000 rakaat. Jadi maka dari itu Bapak Ibu sekalian, upayakan, ibu-ibu terutama, bulan ini ada beberapa ayat yang dipahami maknanya. Contoh misalnya saya bawakan surat Al-Baqarah misalnya, udah lewat ya, ayat 215. Apa isinya itu? Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kepada siapa sebaik-baiknya sedekah? Rasul menjawab, ini Al-Quran mengatakan Pak ya, yang disampaikan Al-Quran yang pertama kali adalah kepada kedua orang tuamu. Bersedekah dan murakablah kepada kedua orang tuamu, baru kerabatmu dan tetanggamu. Maka daripada itu ini mendekat-dekat bulan Lebaran Bu ya, Idul Fitri. Kita bersedekah jauh-jauh, kita kejar ke sana, tapi kada orang tua kita masih ada. Bersedekah. Bukan saya katakan, Allah mengatakan soal Al-Baqarah ayat 215, bersedekahlah berimanlah kepada kedua orang tuamu. Contoh. Jadi saya tak pahami. Jadi kita pun nanti bersedekah tahu. Ayat tadi mak tadi dulu, ya. Jadi keluarga kita dekat dulu. Jadi itu Pak, memahami. Nah ini belum lagi nanti baca surah Yasin, ya. Yasin. Dalam tafsirnya terjemahnya Yasin itu apa? Hanya Allah yang mengetahui. Ini mencakap ini Pak, kalian kaji nih Pak. Yasin, Alif Lam Mim, Kaf Ha Ya Ain Shad, Ta Sin Mim, semua punya makna. Ini yang saya sampaikan oleh guru saya. Yasin itu adalah panggilan kepada Rasulullah SAW. Ini sampai ini ilmu Pak ya. Ya itu adalah harfun nida. Ya itu harfun nida, huruf panggilan. Wahai kekasihku. Yasin. Kenapa enggak ya Muhammad? Sin itu apa? Coba kita perhatikan huruf sin itu Pak. Sin itu punya kandungan 3 Pak. Kemudian tambahan hitungan besar. Maknanya apa? Ahli huruf al-Harfiah menyampaikan sin itu merupakan hukum pertama adalah syariat, kedua tarekat, ketiga hakikat, baru kemudian kemarin. Bayangkan betapa Rasulullah SAW mempunyai ilmu syariat, tarekat dan makrifat semua hakikat dan makrifat. Itu makna dari huruf satu huruf sin. Kemudian tak banyak lagi, lain kali kita bahas lagi. Singkat ini. Kemudian yang kedua adalah mempelajari satu ayat, satu bab ilmu pengetahuan, katanya lebih baik dari 1000 rakaat sholat sunnah. Ini ketika Rasul mengatakan kepada Abu Dzar radhiyallahu. Dan kemudian kalau bahagia ini para ibu-ibu sekalian, bapak-bapak juga ini ya, kalau kita di mushola ini membaca Quran, usahakan minimal satu hari 10 ayat Pak. 10 ayat. Kalau saya sholat subuh, 1 rakaat itu 1 papan dari Quran, walaupun membaca 2 rakaat 2 papan. Kalau ada 10 rakaat, 10 ayat, 10, 20. Setiap subuh itu dibaca. Alhamdulillah sekarang sudah memasuki juz 17. Begitu nanti terus, kecuali pada hari Jumat pagi baca ayat sajadah
dan hal kata al insya ada Pak? Ada Pak ya? Sajadah itu sunnah Rasul setiap Jumat subuh membaca alif lam mim tanzil dan hal kata al insya. Itu kalau yang lain misalnya kapal nggak apa-apa, ada yang hafal kita hafal. Kemudian membaca Al-Quran ini Bapak Ibu sekalian, alangkah besarnya pahalanya ibu ini. Bukan malam aja Bu ya, siang juga ya. Satu huruf dari Al-Quran itu kata Allah akan diberikan satu hasanah, dilipat gandakan menjadi 10. Dan Rasul mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf di satu ayat, satu huruf. Karena alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim 3 huruf, baca alif lam mim kita mendapatkan 30. Itu baru membaca, Pak ya. Belum lagi kita mempelajarinya. Alif lam mim itu apa? Bismillahirrahmanirrahim itu apa? Al-Quran 6.666 ayat. Yang 30 juz itu dirangkum menjadi satu dalam suratul Fatihah. Suratul Fatihah 7 ayat dirangkum lagi intinya menjadi satu di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat dari Al-Fatihah. Nah ini ada mengatakan itu bukan ayat karena setiap surat ada Bismillah, tapi tidak. Cari di Quran manapun Bismillahirrahmanirrahim dari surah Fatihah ujungnya adalah ayat 1 ayat pertama. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu terdiri dari 19 huruf. 19 huruf itu apa maknanya? Tidak perlu kaji tadi. Apa maknanya? Itulah nama-nama malaikat Jabariyah. Bismillahirrahmanirrahim itu dirangkum lagi menjadi satu dalam satu huruf ba. Ba itu intinya adalah di titiknya Pak. Ini kalau belajar Quran membaca Quran Pak ya. Jadi alangkah baiknya ibu-ibu sekalian di samping membaca Al-Quran, ibu-ibu pelajari makna dan artinya. Banyak di situ pelajaran yang bisa kita peroleh. Jadi makanya membaca Al-Fatihah itu, kenapa Al-Fatihah itu dibaca setiap kita sholat? Karena itulah makna itu besar. Al-Fatihah itu adalah rangkuman dari Al-Quran 30 juz 6.666 ayat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya terakhir Pak ya, kalau singkat. Jadi kita beribadah Bapak Ibu sekalian bukan mencari kuantitas jumlah. Bukan hanya sekedar melepaskan kewajiban. Tapi kita beribadah itu tingkatkan kualitas. Selama ini kita ibadah, misalkan di sholat ditanggil, sholat saja lagi. Kita harus tahu apa hakikat sholat. Bapak Ibu sekalian, ini perlu tahu. Biar kita nanti enak dalam sholat itu tahu kita. Kita tidak hanya sekedar melaksanakan orang sholat, orang rukuk, orang sujud. Sholat itu adalah dialog dengan Allah Subhanahu wa taala, berdialog. Ada kata-kata dalam sholat itu, bacaan sholat itu merupakan dialog antara Allah dengan Rasulullah SAW. Di antaranya adalah ketika kita tahiyatul akhir. Ketika Rasulullah SAW sampai Sidratul Muntaha, Rasul mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Begitulah takjubnya Rasulullah ketika mengingat Sidratul Muntaha, begitu mulianya ciptaan Allah. Mendengar itu, Allah menjawab, Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah menjawab salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dialog tadi. Kemudian ada hadis yang mengatakan seluruhnya Allah bilang dalam hadis kursi, Allah membagi Al-Fatihah itu menjadi dua bagian. Sebagian untuk aku dan sebagian untuk hambaku. Dari apa yang kita? Baik contoh, ketika kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jangan sejenak Allah menjawab hamidani abdi. Alhamdulillah.
Kemudian lagi Ar-Rahmanir Rahim yang sudah. Makanya kalau kita sholat ya kecuali sholat tarawih ini karena ada imam dari satu nafas boleh juga. Nah ya kan. Tapi hakikat sholat itu tertunda. Maka biarkanlah Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kalau suratnya lain surat saninya boleh. Dibaca hakikatnya. Ar-Rahmanir Rahim. Sehingga pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita bilang ini sebagian untuk aku dan sebagian untuk hamba apa yang ada ini. Maka pada ayat satu itu kita diam sejenak minta dalam hati apa yang kita minta. Makanya kualitas sholat ditentukan bukan kualitasnya. Kemarin saya mendengar di sini bahwa saya sholat tarawih itu berapa sih? Jumlah rakaatnya satu malam ada yang 8, ada yang 20, di Mekah 10, ada yang 36. Sebenarnya minimal sederhana saja. Sholat malam itu masna kata Rasul. 2 rakaat minimal cukup. Tapi punya makna, punya kualitas. Kehusukan kita la sholata illa bi huduril qalbi. Tidak ada sholat kecuali orang yang hadir. Mau 8 itu tak terbatas, mau 20 nggak terbatas, yang menjadi masalah itu. Mau 36 dia pandai di situ, ya kan? Jadi itulah Bapak Ibu sekalian beberapa poin yang saya harus sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya dalam kaji, karena ini juga yang sampaikan oleh Tuan Guru saya dan kepada Bapak Ibu sekalian. Mari bertambah pengetahuan kita tentang Islam dan ajarkan kepada anak-anak kita. Karena saya lihat hari ini anak-anak juga ya alhamdulillah masih ada yang bertahan, anak muda. Tapi mudah-mudahan mari Pak Ibu sekalian ajak anak-anak kita untuk sholat tarawih di musola ini. Sekarang sudah enak Pak, dulu setelah sholat kita punya sekarang ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan masjid di musola ini seperti namanya masjid lama ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Abu Bakar yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menambah ilmu kita, pengetahuan kita, dan dapat kita amalkan dalam ibadah kita sehari-hari. Bapak-bapak dan ibu, mungkin tadi ada satu yang terlupa saya sampaikan bahwasanya pada tanggal 7 April atau hari Jumat malam 1 PHBI DKI Musola Al-Hikmah akan mengadakan peringatan nuzul Quran yang insya Allah akan kita laksanakan dalam sholat tarawih. Adapun pembicaranya atau penceramahnya adalah Ustaz Faidi SAG dan Polri adalah Ananda Aziz. Itu saja bisa saya sampaikan. Saya berharap, kami di sini berharap Bapak dan Ibu dapat menghadirinya. Bapak dan Ibu sekalian, mari sama-sama kita atur sholat kita lanjutkan ke sholat tarawih berjamaah. Subhanal malikil ma'mud, subhanal malikil ma'mud. B News TV.